Selamat datang kembali di Istilahpedia Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas secara praktis mengenai istilah ekonomi biru. Apa itu ekonomi biru? Bagaimana memahami konsep, manfaat dan contoh implementasinya? Jika Anda baru menonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di kesempatan ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan istilah ekonomi biru, bagaimana konsep, manfaat dan juga contoh implementasinya. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan pengantar ekonomi biru. Di tengah perhatian global yang meningkat terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, konsep ekonomi biru muncul sebagai pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk menjaga kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan memadukan strategi ekonomi dengan pelestarian lingkungan, ekonomi biru menawarkan solusi untuk tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh sektor laut dan perairan. Video ini akan membahas definisi, tujuan, komponen utama, dan manfaat dari ekonomi biru, serta memberikan contoh implementasi nyata dari konsep ini. Definisi apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, energi laut, dan pelabuhan, dengan tujuan meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Tujuan ekonomi biru. Ekonomi biru memiliki 3 tujuan utama yaitu, 1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 2. Pelestarian lingkungan. Dan 3. Peningkatan kesejahteraan sosial. Tujuan pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengembangkan industri yang bergantung pada sumber daya laut dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga dapat mendukung ekonomi di masa depan. Tujuan kedua, pelestarian lingkungan. Mengurangi pencemaran laut, kerusakan habitat, dan overfishing, serta melindungi keanekaragaman hayati laut. Dengan demikian, ekonomi biru bertujuan untuk menjaga kesehatan ekosistem laut, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup spesies laut dan keseimbangan ekosistem global. Tujuan ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial. Meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan nelayan, serta menyediakan akses ke layanan dasar yang lebih baik. Ini mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk komunitas yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Komponen utama ekonomi biru. Ekonomi biru terdiri atas 5 komponen utama yaitu, 1. Perikanan berkelanjutan. 2. Energi laut. 3. Pariwisata laut. 4. Pelabuhan dan logistik. Dan 5. Inovasi teknologi. Komponen pertama, perikanan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan yang memastikan stok ikan tetap stabil dan ekosistem laut tetap sehat. Praktik ini mencakup penetapan kuota penangkapan dan metode penangkapan yang ramah lingkungan untuk mencegah penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat. Komponen kedua, energi laut. Pengembangan sumber energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang dan arus, serta energi termal laut. Energi ini memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon, sehingga membantu mitigasi perubahan iklim. Komponen ketiga, pariwisata laut. Mengembangkan industri pariwisata yang menghargai lingkungan laut dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Pariwisata laut yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan lokal sambil memastikan bahwa keindahan dan kekayaan alam laut tetap terjaga. Komponen keempat, pelabuhan dan logistik. Meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik untuk mendukung perdagangan dan transportasi laut yang efisien dan ramah lingkungan. Peningkatan ini termasuk penggunaan teknologi canggih untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan. Komponen kelima, inovasi teknologi. Mengadopsi teknologi baru yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Teknologi ini termasuk sistem pemantauan laut yang canggih dan teknik penangkapan ikan yang lebih selektif dan kurang merusak. Manfaat ekonomi biru. Untuk manfaat ekonomi biru terdiri atas 3 manfaat, yaitu di bidang lingkungan, di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Pertama, manfaat di bidang lingkungan. Meningkatkan kesehatan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan menjaga kualitas air dan mengurangi pencemaran, ekonomi biru berkontribusi pada stabilitas ekosistem laut dan kesehatan planet secara keseluruhan. Kedua, manfaat di bidang ekonomi. Menciptakan lapangan kerja, mendukung industri baru, dan meningkatkan pendapatan dari sektor laut. Ini termasuk peluang kerja dalam sektor energi terbarukan, perikanan berkelanjutan, dan pariwisata ramah lingkungan. Ketiga, manfaat di bidang sosial. Memberikan manfaat bagi komunitas pesisir dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pekerjaan yang berkelanjutan dan akses ke layanan yang lebih baik. Ekonomi biru mendukung pengembangan komunitas lokal dengan memberikan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Contoh implementasi ekonomi biru. Ekonomi biru terimplementasi dalam 3 macam, yaitu program konservasi laut, proyek energi terbarukan dan praktik perikanan berkelanjutan. Pertama, program konservasi laut. Inisiatif untuk melindungi area laut tertentu dari eksploitasi berlebihan, seperti taman laut dan zona perlindungan. Program ini membantu menjaga ekosistem laut dan memberikan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Kedua, proyek energi terbarukan. Pengembangan ladang energi gelombang atau turbin angin lepas pantai. Proyek-proyek ini menyediakan alternatif energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Ketiga, praktik perikanan berkelanjutan. Sistem pengelolaan yang memastikan penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak habitat laut. Praktik ini melibatkan teknik penangkapan yang meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan populasi ikan tetap sehat. Kesimpulan. Ekonomi biru menawarkan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi oleh sektor laut dan perairan. Dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, pendekatan ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Implementasi konsep ini dapat menciptakan peluang yang bermanfaat bagi berbagai sektor dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan kunci untuk mencapai tujuan secara efektif. Semoga pembahasan mengenai ekonomi biru ini membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang ekonomi biru meliputi definisi, tujuan, komponen, manfaat, dan contoh penerapannya. Info tambahan, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai istilah lainnya, silahkan kunjungi blog kami di istilahpedia.com. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan Anda. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu update dengan konten terbaru dari kami.